Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaifa halukun? Alhamdulillah bil khair Ustaz. Khair, Ustazah. Pakai Khair. Ustazah. Khairin walhamdulillah. Nah, malam ini kita lanjutkan ke prinsip ya, simpul yang ke-19 ya insyaallah. Al-Maqidut Tasi'a Asyara. Al-Maqidu At-Tasi'a Asyara. Syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Sebelum kita masuk ke prinsip yang ke-19, kita murojaah dulu pelajaran yang sebelumnya. Al-Maqidus Samina Asyarah ya. Simpul yang ke-18 yakni at-tahaffudzu fi mas'alatil alim. At-tahaffudzu fi mas'alatil alim. Ini berhati-hati atau waspada ketika ingin bertanya kepada syekh ya, guru atau ahli ilmu atau ulama. Nah, kemudian di situ di prinsip yang ke-14 ini disebutkan ada 4 perkara yang harus kita lakukan sebagai seorang penuntut ilmu ketika ingin bertanya, yaitu dengan memperhatikan 4 perkara. Apa saja? Awaluha mahuwa. Yang pertama, Al-fikru fi su'alihi limadha yus'al. Naam, al-fikru fi su'alihi limadha yas'al. Naam, berpikir ya. Kenapa dia bertanya? Naam, fayakunu qasduhu minas su'ali tafaqquh wa ta'allum, dan maksud dari bertanyanya dia itu adalah untuk memahami dan untuk belajar. Naam, al-aslul awal. Thumma al-aslul tsani mahya. At-tafaddulu ilama yas'alu anhu. Naam, at-tafattunu ila ma yas'alu anhu. At-tafattun ila ma yas'alu anhu. Naam, jadi memahami konsep ilmu, apa yang akan tentang apa yang ingin dia tanyakan ya. Apakah hal itu hal yang belum terjadi atau sudah terjadi ya, atau hal yang pantas untuk dibicarakan atau tidak. Nah, jadi memahami konsep hal yang ingin dia tanyakan. Al-aslus tsani. Tsumma al-aslus tsalits mahya. Al-intibahu ila salahiyati halis syaihi lil ijarati an su'alihi. Naam, al-intibahu ila salahiyati halis syekh lil ijabah an su'alihi. Naam ya. Jadi memperhatikan kondisi keadaan syekhnya, apakah memungkinkan atau enggak untuk menjawab pertanyaannya. Nah, al-aslu rabi yang terakhir. Mahya. Tayakkudu sa'ili ila kaifiyati su'alihi. Naam, tayakkudu sa'il ila kaifiyati su'alihi ya. Memperhatikan metode caranya orang yang bertanya itu untuk bagaimana dia bertanya ya. Misalnya dengan mengucapkan salam dulu atau dengan memuji syekhnya dulu, ulama itu dulu. Nah, jadi ada 4 prinsip. Kemudian kalau yang tambahan dari Ana kemarin ya ada 5. Ada yang mencatat, ada yang bisa sebutkan. Yang pertama apa? Maksud bertanya bukan untuk berdebat dengan guru. Nah, maksud bertanya bukan untuk mendebat guru. Yang pertama. Kemudian yang kedua apa?
Bertanya dengan Bertanya pada pertanyaan yang sama atau terjadi. Naam. Bertanya dengan pertanyaan yang nyata terjadinya ya, bukan hal yang terjadi di dunia Hayalan. hayalan ya, atau belum terjadi. Naam. Yang ketiga, bertanya dengan memperhatikan keadaan nah, guru atau syekh. bertanya dengan memperhatikan waktu dan keadaan guru. Kemudian yang keempat, Bertanya untuk alasan dan untuk diamalkan. jangan bertanya hanya untuk wawasannya. Jadi bertanya itu untuk diamalkan. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima, Jangan sampai bertanya hanya bertanya untuk dipuji, untuk sampai didengar dan bertanya dipuji. untuk cari simpati ya, atau agar mendapat pujian ya. Biasanya ada ya agar mendapat pujian dari orang-orang atau dari gurunya atau dari syekhnya atau dari ulamanya. Nah, jadi ada 5. Nah. 5 ada la budda li talibil ilmi at-tahaffudhu fi mas'alatil alim. Kenapa wajib bagi seorang penuntut ilmu itu untuk waspada dan berhati-hati ketika ingin bertanya sesuatu kepada seorang syekh ya atau ulama? 5 ada. Kenapa? agar tidak menyebabkan kegaduhan. Naam firaron min masailis syagobi ya, agar tidak menyebabkan kegaduhan ya dari apa yang dia tanyakan. Wahifdhan lihaibatil alim. Dan juga yang kedua tujuannya adalah agar supaya untuk menjaga kewibawaan seorang syekh ya ulama. Fa inna minas su'ali ma yuradu bihi at-tasrib wa iqadil fitnah wa isya'atus su'. Ya, karena sebagian orang ya maksud dari bertanyanya itu adalah untuk menyebabkan kegaduhan atau menyebarkan fitnah atau menyebarkan kejelekan. Jadi wajib berhati-hati ketika ingin menanyakan sesuatu, apalagi ketika umum ya, ketika berjamaah sedang kajian gitu. Kemudian apa contohnya dari pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan kepada seorang mu'alim ya, ulama, syekh guru. Contohnya misal bertanya tentang apa yang seharusnya tidak ditanyakan? Yang pertanyaan yang seperti apa? Di dalam sini ada di pembahasan yang ke-18 ini ada. Sesuatu yang belum terjadi. Na'am wa mithluhu as-su'alu amma lam yaqa, ya hal yang belum terjadi, atau ma la yuhadditsu bihi kullu ahadin, atau yang tidak dibicarakan oleh orang-orang ya, atau yang hanya dibicarakan oleh kalangan tertentu saja. Nah, barakallahu fikum. Al-an kita masuk langsung ke pembahasan simpul atau prinsip yang ke-19. Syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Syaghaful qalb ya. Kecintaan dan kerinduannya hati terhadap ilmu. Wa ghalabatuhu alaihi, dan penuhnya hati terhadap ilmu tersebut. Syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Kecintaan dan kerinduannya hati terhadap ilmu dan penuhnya hati dengan ilmu. Nah, tafadhali man taqra minkun wasidaqut talabi. أنا أرسله. Nah, tafadhali. فصدق الطلب له يجب محبته وتعلق القلب به ولا ينال العبد درجة العلم
hatta takuna ladzatuhul kubra fihi. Na'am ahsanti barakallahu fiik jazakillahu khairan. Fasidaqut talabi lahu yujibu mahabbatuhu. Yujibu mahabbatahu. Fasidaqut talabi lahu yujibu mahabbatuhu. Mahabbatahu. Nah, fasidaqut talab, ya maka orang yang meminta ilmu dengan tulus, ya fasidaqut talab, fasidaqut talabi lahu yujibu mahabbatuhu. Berkonsekuensi, ya, atau mengharuskan mencintai ilmu tersebut. Nah, dengan ketulusan dia dengan ilmu, ya, bentuk ketulusan dia terhadap ilmu, fasidaqut talabi lahu yujibu mahabbatuhu, maka orang yang tulus untuk menuntut ilmu itu harus mencintai ilmu tersebut. Fasidaqut talabi lahu yujibu mahabbatahu. Jadi dia harus tersebut ketika dia ingin mendapatkan ilmu, ya, dengan tulusnya dia itu. Wa ta'alluqal qalbi bihi, dan bergantungnya hati terhadap ilmu tersebut. Wala yanalul abadu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhul kubra fihi. Dan seseorang tidak akan mendapatkan derajat ilmu hatta takuna ladzatuhul kubra fihi, sampai dia merasakan kenikmatan itu dia dapatkan dari ilmu. Wala yanalul abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhul kubra fihi. Ya, seseorang tidak akan mencapai derajat ilmu sampai dia itu bisa merasakan kenikmatan terbesar itu dari mencari ilmu, ya. Hatta takuna ladzatuhul kubra fihi. Kita sampai dia itu bisa merasakan nikmatnya mencari ilmu itu lebih besar dari nikmat apapun, ya, di dunia. Nah, tafadhali istamirri wa innama tunalu. Wasili, lanjutkan. Wa innama Naam, wa innama. Bismillah, Ustazah. Naam, tafadhali. Bismillah. Wa innama tunalu lazzatul ilmi bisalasati umuri. Zakaroha Abu Abdillah ibnu Qayyim. Ahaduhuma yadlul wasa'i wal jahdi. Wasaniha sidqu talabi. Wasadituha sihhatun niyati wal ikhlasun. Wala tatimu hadhil umuru salasa illa ma'a dafa'i kulli ma yuzhilu anil qalbi. Agak terputus-putus, ya. Mungkin geser sedikit biar supaya sinyalnya bagus, ya. Oh iya. Naam, jadi fasidaqut talabi lahu yujibu mahabbatahu. Jadi orang yang tulus ingin mendapatkan ilmu itu dia harus mencintai atau berkonsekuensi untuk mencintai ilmu tersebut. Nah, ketika dia ingin mendapatkan ilmu, mencintai ilmu tersebut dan ilmu tersebut, dan tidak akan mencapai derajat tersebut sampai kenikmatan terbesarnya itu adalah dari mencari ilmu. Datul ilmi bitalatati umurin, dan sesungguhnya
mendapat ilmu itu bisa dicapai dengan 3 perkara ya. Dzakaroha yang disebutkan oleh Abu Abdillah ya, Ibnul Qayyim. Sebutkan 3 perkara ini. Dengan 3 perkara ini kita bisa mendapatkan, meraih kenikmatannya ilmu tersebut. Ahaduha al-awwal badlul wus'i wal jahdi. Yaitu dengan mengupayakan segenap usaha ya, dengan berusaha. Sungguh-sungguh berusaha. Dengan sungguh-sungguh berupaya, segenap usaha. Badlul wus'i wal jahdi. Nah, yang pertama. Jadi dengan segenap usaha untuk mencari ilmu tersebut. Maka dengan begitu kita bisa meraih kenikmatannya dari mencari ilmu. Wathaniha sidaqut talabi. Sidaqut talabi. Yang kedua, jujur dan tulus ketika menuntut ilmu, ketika mencari ilmu ya. Sabar, jujur dan tulus ya, tulus untuk mendapatkan ilmu. Wa tsalitsuha, yang ketiga, sihhatun niyati wal ikhlas. Yang ketiga, ya ini juga penting, yaitu dengan niat yang benar dan ikhlas. Ya, niatnya itu untuk apa? Ya, tentu saja untuk mendapatkan akhirat, ya, untuk mendapatkan balasan yang Allah berikan dengan ikhlas juga. Nah, jadi ada 3. Bisalatati umurin tunalu ladzatil ilmi. Qalahu Ibnul Qayyim ahaduha badlul wus'i wal jahdi. Yang pertama dengan berupaya keras ya, atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Wa tsaniha sidaqut talab ya, tulus ketika mencari ilmu, meminta ilmu. Wa tsalitsuha sihhatun niyati wal ikhlas ya, niat yang benar dan ikhlas. Wala tatimmu hadhil umurut thalathah illa ma'adaf'i kulli ma yushghilu 'anil qalbi. Dan tidak akan sempurna 3 perkara ini kecuali dengan menghalau dari segala apa-apa yang menyibukkan hati. Jadi selain 3 perkara ini, kita juga harus menjauhkan dari hal-hal yang membuat hati kita itu tersibukkan dengan hal lain. Jadi hati kita harus tersibukkan dengan ilmu. Ditambah dengan badlul wus'i, wasidaqut talab, wasihatun niyah wal ikhlas. Nah, tafadhali iqra'i. Au yujad soal, atau ada pertanyaan sebelum dilanjut? Nah, kalau nggak ada, langsung aja dilanjutkan. Inna ladzatal ilmi Anak saya. Na'am, tafadhali. Inna lazzatal ilmi fawqa lazzati sultani wal hukmi allati tatafallau ilaiha nufusun kathiratun wa tubadzalu li ajliha amwalun wafiratun wa tusfaku dima'un waziratun wa lihadza kanatul muluku tatuqu ila ladzatil ilmi wa tuhissu faqdaha wa tatlubu tahsulaha. Na'am, ahsanti barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan. Inna ladzatal ilmi fawqa ladzatis sultani. Na'am. Wal hukmi allati tattala'u ilaiha nufusun katsiratun.
Wa tubadalu li ajliha amwalun wafiratun wa tusfaku dima'un ghaziratun. Inna ladzatal ilmi fauqa ladzatis sultani. Sesungguhnya kenikmatan ilmu itu melebihi kenikmatan kursi kekuasaan. As-sultan, ladzatis sultani wal hukmi. Allati tattala'u ilaiha nufusun kasiratun. Yang dimana ya kebanyakan orang itu tersibukkan dengan mencari kenikmatan tersebut ya. Kebanyakan orang itu walhuk allati tattala'u ilaiha nufusun kasiratun ya, yang dimana kebanyakan orang itu meraih hal tersebut ya. Wa tubadalu li ajaliha amwalun wafiratun, dan mereka berusaha ya demi meraih kekuasaan tersebut. Mereka rela mengeluarkan harta yang banyak ya. Wa tubadalu li ajaliha amwalun wafiratun ya. Mereka berbondong-bondong ya, banyak mengeluarkan harta untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal kenikmatan menuntut ilmu itu melebihi dari kenikmatan kursi kekuasaan. Wa tusfaku dima'un ghaziratun, dan tega menumpahkan darah ya, banyak menumpahkan darah ya. Wa tusfaku dima'un ghaziratun, yang deras ya, ghazirah. Tega menumpahkan darah yang banyak. Walihada kanatil muluku tatuku ila ladzatil ilmi. Nah, kenapa beliau mengatakan ladzatul ilmi fauqa ladzatis sultan ya? Kenapa Syekh Shalih ini mengatakan kenikmatan ilmu itu melebihi kenikmatan kursi kekuasaan ya? Karena walihada kanatil muluku tatuku ila ladzatil ilmi ya, karena pada zaman dahulu ya, para raja al-muluk mereka tatuku ya, rindu kepada kenikmatan ilmu ya. Wa tuhissu faqdaha, dan merasa kehilangan dari ilmu tersebut. Wa tatlubu tahsilaha. Nah, jadi dan berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut, mendapatkan kenikmatan tersebut, kenikmatan dari ilmu, menuntut ilmu. Walihada kanatil muluku tatuku ila ladzatil ilmi wa tuhissu faqdaha. Ya, mereka merasa kehilangan kenikmatan dari mendapatkan ilmu, mencari ilmu. Para raja ya, karena mereka sudah tersibukkan dengan hal lainnya. Mereka rindu terhadap ilmu. Makanya Syekh Shalih itu mengatakan ladzatul ilmi fauqa ladzatis sultan ya. Kenikmatan ilmu itu lebih dari kenikmatan kursi kekuasaan. Tafadhali iqra'i. Ana lagi Ustazah. Naam, Bapak Ustaz. Qila li Abi Ja'far al-Mansuri al-Khalifatil Abbasiyil Mashhuri alladhi kanat mamalikuhu tamla'u syarqa wal gharba hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu faqala wa huwa mustawin ala kursiyihi wa sariri mulkihi baqiyat khoslatun an aq'uda ala misqabatin wa hawli ashabul hadithi ay tullabul ilmi fayaqulul mustamli
man zakarta rahimakallah, yani fayaqul haddatsana fulanun qala haddatsana fulanun wa yasuqul ahaditsal musnadata. Lanjut apa? Nah, ya sekalian aja. Wa mata umiro. Wa mata umiral qalbu bilazzatil ilmi saqatat lazzatul adat wa zahalatin nafsu anha bal tastahilul alamu lazzata bihadhil lazzah. Naam, ahsanti barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Nah, Mas. Qila li Abi Ja'far al-Mansur, qila li Abi Ja'far al-Mansur, al-Khalifatil Abbasiyil Mashhur, alladhi kanat mamalikuhu tamla'u syarqa wal gharba. Nah, ya, dikatakan kepada Abi Ja'far al-Mansur, ya, beliau adalah seorang khalifah di masa kepemimpinannya Abbas, ya. Al-Abbasi yang terkenal, ya. Alladzi kanat mamalikuhu tamla'u syarqa wal gharba, ya, yang dimana wilayah kekuasaannya itu dari timur ke barat, ya. Luas. Hal baqiya, dia ditanya, dikatakan kepada Malik ini, ya, ditanyakan kepada Abi Ja'far, hal baqiya min ladzatil ilm, hal baqiya min laddatid dunya syai'un lam tanalhu, ya, apakah tersisa dari kenikmatan dunia yang belum engkau capai, ya, atau yang belum engkau rasakan? Faqala, kemudian dia menjawab, wa huwa mustawin ala kursiyyihi wa sariri mulkihi, dan dia duduk di singgasananya, ya, duduk di singgasananya, kursi rajanya, wa sariri mulkihi, sariri, ya, sorry. Bakiyat khoslatun, ya, ada satu lagi yang belum dicapai, yaitu an aq'uda ala mistabatin, ya, aku duduk di kursi kehormatan, ya, an aq'uda ala mistabatin, ya, itu di situ ada maknanya, ya, di bawah nomor 1, yakni makanan murtafi'an, ya, tempat kursi kehormatan, ya. Wa hauli ashabul hadithi aitullabul ilmi, ya, dan di sekitarku itu ada para ahli hadis, ya, yaitu seorang penuntut ilmu, para penuntut ilmu. Fayaqulul mustamli, maka berkata, ya, ini al-mustamli itu orang yang mencatat hadis, ya, yang mencatat hadis, ya. Di situ ada artinya al-mustamli wa huwa alladzi yastajisu haditsil muhaddits, yaitu yang mencatat hadis dan menyampaikannya kepada orang-orangnya. Man dzakarta rahimakallahu, siapa saja yang darinya engkau meriwayatkan hadis, ya, semoga Allah merahmatimu. Yakni fayaqul, yaitu maksudnya haddatsana fulanun qol haddatsana fulanun wa yasuqul ahaditsul musnadah. Fulan berkata fulan, kemudian berkata fulan wa yasuqul ahadits, dan kemudian menyampaikan hadis tersebut, ya, dengan sanad yang benar, ya.
sanad yang menyambung. Maksudnya ini Khalifah Abu Ja'far ingin meraih kenikmatan yang dirasakan oleh para ulama ya, ulama hadis ya ketika mengajarkan hadis. Nah, ya ini seorang raja ya, rindu terhadap ingin merasakan nikmatnya mengajarkan ilmu hadis. Nah, karena beliau sudah tersibukkan ya dengan hal-hal lain. Kemudian beliau mengatakan kalau ada satu hal yang belum beliau capai, yaitu untuk duduk di kursi kehormatan ya, duduk bersama para ahli hadis ya, para penuntut ilmu ya, atau bisa juga mengajarkan ilmu hadis. Haddatsana fulanun qala haddatsana fulanun wa yasuqul ahaditsal musnadah ya. Jadi yaitu yang dimaksud itu adalah berkata haddatsana fulanun ya. Ini biasanya di dalam hadis ya. Fulan berkata begini, kemudian lanjut lagi ke fulan yang lain, fulan berkata begini. Kemudian hadisnya bersanad nyambung dengan sanad-sanad yang benar. Wa mata umirul qalbu biladzatil ilmi saqatat ladzatul adati. Dan kapan hati itu sudah merasakan kenikmatannya dari ilmu, saqatat ladzatul adati, maka akan sirna ya, hilang kenikmatan yang biasa. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan yang bisa. Yang dia rasakan adalah kenikmatan yang paling nikmat dari menuntut ilmu. Wadhahalatin nafsu anha, dan akan lenyap jiwanya itu dari kenikmatan yang biasa itu ya. Bal tastahilul alamu laddatan bihadhil laddah. Bahkan tastahilul alamnya sangat mungkin penderitaan itu tastahilul alamu bal tastahilul alamu ladzatan bihadhil laddah. Bahkan sangat mungkin penderitaan itu bisa hilang dengan kenikmatan ini, yaitu kenikmatan menuntut ilmu. Wa mata umirul qalbu biladzatil ilmi saqatat ladzatul adati wa dhahalatin nafsu 'alaiha bal tastahilul alamu ladzatan bihadhil laddah ya. Bahkan sangat mungkin ya penderitaan itu bisa hilang dengan kenikmatan menuntut ilmu. Al-alam ya, penderitaan. Nah, entah ini ya, ini dari simpul atau prinsip yang ke-19, yaitu mencintai ilmu atau merasa rindu terhadap, hatinya itu merasa rindu terhadap ilmu dan penuhnya hati terhadap ilmu atau menyibukkan hati dengan ilmu. Dan akan dicapai, ya, seseorang akan mendapat kenikmatan ilmu itu dengan 3 cara. Apa saja yang tadi? Ahaduha. Yang pertama. Na'am badlul wal juhdi. Wa thaniha sidaqut talabi. Na'am sidaqut talabi. Sihatun niyah wal ikhlas. Sihatun niyah wal ikhlas ya. Dengan niat yang benar dan ikhlas ya. Niat yang tulus dan ikhlas. Dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menyibukkan hati. Jadi hatinya hanya disibukkan dengan ilmu. Nah, ada pertanyaan? Innaladzital ilmi fauqa ladzatis sultan. Kenapa ulama Syekh Sholih ini mengatakan innaladzatal ilmi fauqa ladzatis sultan wal hukm? Dimana?
Kenapa beliau bisa mengatakan kenikmatan ilmu itu melebihi dari kenikmatan kursi kekuasaan? Di mana? Kanatil muluku tatuku ila lazatil ilmi wa Nah, lihat tuhibbu faqadaha. akadaha watat lubu tahsilahan am. Ya karena pada para raja-raja ya pada zaman dahulu itu mereka satu ila ladzatil ilmi, mereka merasa rindu terhadap kenikmatan ilmu ya, dan watuhisu faqdaha, dan merasa kehilangan dengan dari kenikmatan ilmu, watat lubu tahsilah, dan mereka berusaha untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Nah, padahal mereka sudah menjadi raja ya, yang dimana itu diimpi-impikan banyak orang ya. Allati tattali'u ilaiha nufusun kathiratun ya, yang dimana orang-orang itu banyak ingin meraihnya, bahkan mereka watu bedalu li ajliha amwalun wafiratun, bahkan mereka rela mengeluarkan harta yang banyak ya, watus fakudimaun ghaziratun, bahkan juga tega menumpahkan banyak darah ya, ladzatun ghaziratun. Nah, hal min soal qabla, sebelum menutup majelisnya, insya Allah tinggal satu prinsip lagi ya, ini prinsip yang ke-20. Ustazah, tadi maksudnya yang tadi kan Abi Ja'far itu kan bercerita tentang Abbas itu. Nah, terus kenapa tadi ngomong yakni fayaqul hadatsana fulanun, terus qala hadatsana fulan lagi wa yasukul ahadits musanadah. Jadi yang dimaksud Malik Abi Ja'far itu, yang dimaksud beliau merindukan ilmu itu adalah yang dilakukan oleh para ahli hadis, yaitu meriwayatkan hadis haddatsana fulanun qala haddatsana fulanun sampai hadisnya itu menjadi bersanad ya, jadi menyambung. Itu yang diinginkan Malik Abi Ja'far ini ya. Oh, nah, jazakillah khairan Ustazah. Alas, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, barakallahu fikun wa jazakunallahu khairan ala husni musyarakatikum. Nakhtatim bidoai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.